Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifz hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdad riqatun fi qalbihi wa in kana qasir qalbi. Ilahi akrimna bir rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang dirahmati Allah, terkhusus Ketua DKM Bapak Haji Abdullah Muhammad Sa'ad Iwan Hasan Basri selaku Imam Rawatib. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa kembali silaturahim, menggugurkan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran duduknya kita di masjid yang mulia ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara yang dirahmati Allah, bahasan kita pada hari ini adalah fi fadilatit tawadu'i, di dalam menerangkan keutamaan tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri, kita menghinakan diri kita kepada orang tertentu, kita bahkan dilarang rendah diri. Yang dianjurkan, diperintahkan adalah rendah hati. Ada beberapa pendapat makna dari at-tawadu. Ya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, idharut tanazzuli anil martabati liman yuradu ta'zimahu. Izharut tanazzuli, menampakkan kerendahan, penurunan, ya, kerendahan, menampakkan kerendahan anil martabati, dari kedudukan martabat, liman yuradu ta'zimahu, bagi orang yang dikehendaki mengagungkannya. Wakila huwa ta'zimu man fauqahu li fadlihi. Rendah hati itu diantaranya adalah mengagungkan, menghormati orang yang di atasnya karena keutamaan yang dimiliki olehnya. Ya. Jadi ada orang memiliki keutamaan, lalu kemudian orang lain menghormati, mengistimewakan, mengagungkan karena ada keistimewaan tadi. Wakila huwa al-istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi anil hukmi minal hakim. Tawadu dalam pendapat yang lain adalah pasrah, istislam, pasrah, tunduk, lil haqqi, kepada kebenaran. Wa tarkul i'tiradi, dan meninggalkan protes.
alal hukmi minal hakim, atas satu hukum dari seorang hakim. Ini adalah makna yang lain di antara tawadu. Wakila huwa an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu wa taqbalahu mimman qalahu saghiran aw kabiran, syarifan aw dha'ifan, hurran aw 'abdan, dzakaran aw ghairah. Tunduk kepada kebenaran, ya. Tunduk dan patuh kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja orang yang mengucapkannya. Takhda'u lil haqq, an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu wa taqbalahu mimman qalahu saghiran. Tunduk kepada kebenaran, lalu dia patuh kepada siapapun serta menerima dari orang-orang yang mengatakan itu, baik itu saghiran, anak kecil, au kabiran atau orang dewasa, syarifan, orang-orang mulia, au dhaifan atau orang lemah, hurran, orang merdeka, au abdan wa dzakaran aw ghairahu, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini diantaranya adalah pendapat yang lain. Kenapa kita menerima, mengagungkan pendapat yang sesuatu yang dikeluarkan oleh orang lain, ya, diucapkan, dibenarkan, walaupun yang mengucapkan itu adalah anak kecil, ya, orang dewasa, orang lemah ataupun orang mulia, ya. Nadharan lil qauli la lil qail. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian adalah ucapannya, bukan siapa yang mengucapkan. Ya. Kata Imam Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan, pikirkan apa yang telah diucapkannya, dan jangan kau pikirkan, jangan kau perhatikan orang-orang yang mengucapkannya. Ya. Jadi hasilnya saja yang baik yang diikuti, walaupun yang mengucapkan mungkin secara sosial dia adalah orang rendahan. Kemudian dikatakan bahwa innama yatawadau lil haqqi wa yanqadu lahu. Kila huwa anna la yara li nafsihi maqaman wala halan yafdulu bihima ghairahu. Wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Dikatakan juga dalam satu pendapat, tawadu itu adalah alla yara li nafsihi maqaman. Tidaklah ia memandang, menganggap dirinya sendiri memiliki kedudukan, karena ada kedudukannya. Wala halan, dan tidak keadaan yafdulu bihi ma ghairahu, yang memberikan keutamaan, kelebihan dengan keduanya tadi, ya, untuk orang lain. Yafdulu bihima ghairahu. Yang dua tadi itu bisa melebihi, ya, daripada kepada yang selainnya. Wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun min. Dan ia tidak memandang dari makhluk, ya, yang kemudian dianggap sebagai orang yang lebih buruk daripadanya. Jadi orang yang dikatakan tawadhu itu adalah dia tidak akan memikirkan, tidak akan menganggap, ya, orang yang mengucapkan, yang dia dengarkan adalah ucapannya. Walaupun ada ucapan dan orang yang mengucapkannya yang menjadi perhatian.
Nah, seperti apa keutamaan orang yang tawadu, orang yang rendah hati? Ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, qala Nabi, man tawaddo'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbaru wada'ahu Allahu. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat dirinya. Ya. Wa man takabbara, dan barang siapa takabbur, sombong, ya, wada'afahu Allah, Allah akan melemahkannya. Jadi orang yang sombong, Allah akan kasih kelemahan buat dia. Itu juga sebaliknya, orang yang rendah hati, yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatani. Ma min adamiyyin, tidaklah dari seorang manusia, adamiyyin itu manusia ya, karena kata Nabi Adam. Illa wa fi ra'si silsilatani, kecuali di kepalanya ada dua rantai. Ya. Silsilatun fis sama'is sabi'ah, satu rantai itu ada di langit ketujuh, wa silsilatun fil ardis sabi'ah, ya, dan kemudian silsilah selanjutnya yang tujuh itu ada di langit yang di langit yang di tanah. Silsilatun fis sama'is sabi'ah, satu rantai itu di langit ketujuh, kemudian wasil silatun fil ardis sabi'ah, dan satu mata rantai lagi berada di lapisan bumi yang ketujuh. Fa idza tawaddo'a rafa'ahu Allahu bisilsilati ilas sama'is sabi'ah, wa idza tajabbara wada'ahu Allah bisilsilati ilal ardis sabi'ah. Ya. Bahwasanya ya, dari seorang hamba, kecuali di kepalanya itu ada dua mata rantai, ada dua rantai. Rantai yang pertama itu di langit yang ketujuh. Rantai yang kedua ada di lapisan bumi yang ketujuh. Fa idza tawaddo'a rafa'ahu Allahu bisilsilati ilas sama'is sabi'ah. Apabila ia tawadhu, maka Allah akan mengangkat rantai tersebut sampai langit yang ketujuh. Wa idza tajabbara wada'ahu Allah bisilsilati ilal ardis sabi'ah. Dan apabila dia sombong, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya pada mata rantai pada lapisan bumi yang ketujuh. Ya. Ini riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain, ma min adamiyyin illa fi ra'si hakamah biyadi malakin fayatawadda kilal malak irfa hakamatahu wa idza takabbara kila il malak da hakamatahu. Ya. Tidaklah dari seorang manusia kecuali di kepalanya itu ada besi kekang. Ya, kalau sekarang itu mungkin kayak seperti kuda ya, kekang. Ya. Yang megang siapa? Biyadi malakin, di tangan malaikat. Fa idza tawaddo'a, apabila orang tersebut ya, orang tersebut yang tadi ada besi kekangnya di kepalanya, kila lil malaki irfa hakamatahu,
Maka dikatakan kepada malaikat, orangnya tawadhu, maka angkat, tarik, ya, angkat bulu kekang, tali kekangnya. Wa idza takabbara qila lil malak dhahaka matahu. Apabila dia berbuat sombong, dikatakan kepada malaikat dhahaka matahu, maka jatuhkan, rendahkan, lepaskan, ya, besi kekangnya. Jadi ini menunjukkan beberapa keterangan tentang makna dari tawadhu itu sendiri, dan juga beberapa keutamaan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Ya, dia bisa menerima siapapun yang menyampaikan nasihat, siapapun yang menyampaikan kebaikan kepadanya tanpa memandang siapa yang berbicara, karena yang dia pikirkan adalah apa yang dibicarakan. Ya. Nah ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat orang yang tawadhu, yang rendah hati. Ya. Bahkan dalam sebuah keterangan silsilatun bisama isabi'ah, satu mata rantai ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sampai langit yang ketujuh. Ya. Apakah berarti pala kita harus langit? Bukan. Maksudnya adalah derajat kedudukan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berbuat atau melakukan tawadhu, ya, rendah hati, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang takabur, sombong, ya, apa sih yang bisa kita sombongin sekarang? Ya, semua adalah milik Allah. Apa yang mau kita sombongin? Kita punya harta, harta bakal habis, harta bakal rusak. Bahkan ketika kita wafat nanti, tidak ada dalam makam kita ada uang, emas, dan seterusnya. Malah harta tersebut kembali menjadi rebutan para ahli waris. Sebanyak apapun harta yang kita tinggalkan, maka itu akan semakin memperberat hisab kita di hadapan Allah. Apalagi ketika harta yang banyak kita sombongkan kepada orang lain. Ya. Udah sombong, pelit. Ya. Punya duit, ya, sombong. Ya. Pelit lagi. Udah banyak yang ngatain lah itu. Bukan cuma ngatain, doain. Ya. Terkadang dalam harta manusia itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ketika kita tahan, ya, maka harta tersebut kan mau nggak mau kudu keluar tuh. Ibarat sesuatu yang harus keluar, tetapi ditahan, ya, maka dia akan keluar secara lebih dahsyat. Entah itu kita kalau misalkan menekan sesuatu, menahan sesuatu, dan tekanannya semakin besar, maka itu akan berakibat entah itu pecah, entah itu suara yang besar, dan lain sebagainya. Begitu juga harta. Ketika harta harus kita keluarkan, lalu kemudian kita tahan sekuat yang nggak mau dikeluarin, ntar dia keluarnya malah semakin besar tuh. Allah punya cara untuk mengeluarkan. Entah akhirnya ngeluarin ke rumah sakit lah, entah akhirnya keluarin ke sesuatu yang ini, entah hilangkah, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang ditahan, yang kudunya keluar tapi ditahan, maka apa yang ditahan itu tekanannya semakin besar. Itu juga harta, Pak. Ya. Maka semakin kita menahan, maka semakin besar tekanan dari sesuatu yang kita tahan tersebut. Khawatir kita ketika keluar itu akan semakin besar. Ya. Jadi orang yang dengan harta dia sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan dengan hartanya tersebut. Fir'aun, satu raja yang sombongnya bukan main, ya. Bahkan dia mengaku Tuhan dengan kekuasaannya.
Tetapi cuma dengan air laut Fir'aun nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mati bersama dengan para pasukannya. Dipermalukan kematiannya. Orang-orang Israel yang menjadi rakyatnya, yang terkadang juga menindas mereka, mereka bisa melihat sendiri bagaimana kematian Fir'aun di tengah laut. Padahal sebelumnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dengan segala kekuatan yang dia punya. Qarun, ya, dengan harta yang dia punya, lalu kemudian dia tidak mau bersedekah dari hartanya, padahal awalnya dia adalah orang yang miskin, orang yang susah, ya. Kemudian minta didoain sama Nabi Musa alaihissalam untuk bisa menjadi orang kaya, banyak harta. Biasa kan, orang kalau lagi susah, kalau mikir kalau lagi susah, kalau gue punya duit, gue nyumbang ini, gue nyumbang itu, biasanya begitu. Kalau belum punya duit mah. Tapi kalau udah punya duit, apa yang diomongin kadang-kadang lupa. Ntar kalau proyek gua gol, ya masjid tambahin AC-nya 2. Gol proyeknya entah lupa, nggak tahu pura-pura lupa. Kadang-kadang begitu ya. Sama dengan Qarun. Ketika Qarun meminta kepada Nabi Musa untuk minta doakan kepada Allah karena kemiskinan yang amat sangat, ya, dengan segala janji-janjinya dikabulkan oleh Musa untuk meminta kepada Allah dengan doanya, lalu kemudian Allah mengabulkan. Ya, Musa membuat seperti bata, lalu bata itu berubah menjadi emas, dikasihkan kepada Qarun, dan terus, kemudian Qarun menjadi orang yang kaya. Gudang-gudangnya luar biasa, kunci gudang-gudang hartanya harus dibawa oleh beberapa ekor onta. Bayangin Pak, kuncinya seberapa banyak, hartanya seberapa banyak. Tapi apa? Kemudian Qarun beserta hartanya ditelan bumi, ya, dia mati mengenaskan, dijepit sama bumi yang dia injak ini. Makanya sekarang orang nemu harta disebut harta karun, ya, hartanya si Qarun katanya. Padahal mah belum tentu, ya. Banyak lagi cerita kisah-kisah orang yang dengan kekuasaannya, kemudian dengan hartanya, ya, mereka berlaku sombong, merasa dengan apa yang dia miliki menjadi orang yang lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Fir'aun, ya, dia mati terhinakan di depan rakyatnya. Qarun mati terhinakan, dia tidak menikmati hartanya yang banyak yang dia kumpulkan, tapi kemudian dia mati bersama harta ditelan bumi. Kenapa? Karena kesombongannya. Ya, orang yang sombong, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan dia. Ya, menghancurkan dia. Ada satu kisah menarik. Ini dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mendapatkan perlakuan berbeda dari sahabat yang lain. Ya. Dari Abi Salamah Al-Madani, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indana bi Qubai wa kana shaiman. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kami, ya, di Kuba, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi di Kuba Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam keadaan berpuasa. Fa'atainahu inda iftarihi biqadahin min labanin. Kemudian, ya, kami mendatangi Nabi, mendekati Nabi, ya, membawakan kepada Nabi ketika beliau berbuka puasa biqadahin min labanin, dengan segelas susu. Ya. Waj'alna fi syai'an min asal. Dan kami tambahkan sedikit dari susu itu, ya, sedikit madu. Dari susu itu kemudian tambahkan sedikit madu. Falamma rafa'ahu
wa dzaqahu wajada halawatal asali faqala. Ketika Rasulullah SAW mengangkat, merasakan ketika buka puasa, ya, dia mendapati manisnya madu, padahal yang diminum adalah susu. Kenapa manis madu? Karena tadi sahabat memberikan sedikit susu kepada susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi? Mahadha, apa nih? Ya Rasulullah, ja'alna fi syai'an min asalin. Ya Rasulullah, saya tambahin di situ sedikit dari madu. Jadi Rasul sendiri yang susunya ada madunya, ada rasa manisnya. Tidak diberikan madu itu kepada sahabat-sahabat yang lain, kira-kira begitu. Ya. Apa kata Rasul? Apakah Rasul kemudian merasa bangga, merasa banggakan diri dengan mendapatkan perlakuan berbeda dari para sahabat? Tidak. Ya. Jadi kata Rasul apa nih? Ya. Kata Rasul, amma inni la uharrimuhu. Saya itu tidak mengharamkan susu, tidak mengharamkan madu, atau tidak mengharamkan susu yang dicampur dengan madu. Tidak. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi begitu Rasulullah merasa dibedakan, merasa ditinggikan oleh sahabat yang lain, sehingga sahabat itu memberikan perlakuan khusus kepada Rasulullah SAW. Ya, namanya pimpinan, namanya Nabi, ya. Ketika makan bersama, kumpul bersama, buka puasa bersama, tentunya dong harus ada lebihnya. Ya, ternyata bukan cuma susu, tapi juga sedikit madu. Lalu Nabi katakan, wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang berlaku sombong, maka Allah akan merendahkannya. Wa man iktasada agnahullah. Wa man iktasada, barang siapa yang hidup sederhana. Artinya sederhana itu qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki, ya, nggak lalu ngayuk atau gimana. Agnahullahu, maka Allah akan mencukupkan kepadanya. Waman badara, dan barang siapa yang boros, afqarahullah, maka Allah akan membuatkan dia fakir. Ya, boros itu membelanjakan atau menggunakan harta, ya, secara berlebihan, cepat habis lah, yang kurang manfaat beli mulu. Ya, biasa orang perempuan nih Pak, ya, apaan baik dibeli setiap hari di jual beli online gitu ya. Waman aksara dzikrallahi ahabbahullah. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta kepadanya atau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW, idza ra'aitumul mutawaddiin fatawaddau lahum, fa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang rendah hati, bertemu orang yang baik, orang yang rendah hati, maka rendah hatikanlah dirimu sekalian.
Tawadulah kalian sekalian. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin fakabbaru alaihim. Apabila bertemu dengan orang-orang sombong, maka berlakulah sombong atas mereka. Fa inna dzalika mazallatun lahum wa sigharun. Karena hal tersebut ya adalah yang menghinakan dan menganggap kecil mereka. Ya, kalau ada orang sombong, sombongin lagi. Ya, ada orang belagu-belaguin lagi. Sebab kalau ada orang sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya, lalu kita merendahkan diri, bukan rendah hati, merendahkan diri supaya bisa mendapat dan sebagainya, maka kita tidak lebih dari seorang yang rendah di hadapan manusia yang lain. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, tawadhu ma'al mutawadhi'in fa inna tawadhu'a ma'al mutawadhi'in shadaqah wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa inna takabbura ma'al mutakabbirin shadaqah. Ya, tawadhu'lah kalian bersama orang-orang yang tawadhu, orang rendah hati. Bahwasanya orang yang rendah hati ya, bersama orang-orang yang rendah hati, sedekah itu adalah sedekah. Sama-sama merendahkan diri, tidak sombong. Ya. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa inna takabbura ma'al mutakabbirin sedekah. Ya. Dan berlaku sombonglah. Ya, berlaku lebih merasa besarlah. Minal ma'al mutakabbirin bersama orang-orang yang sombong. Fa inna takabbura minal mutakabbirin shadaqah. Bahwasanya takabbur bersama orang-orang yang bertakabbur, shadaqah hukumnya adalah shadaqah. Jadi kalau ada orang sombong, kita sombongin lagi. Ada orang ngomong tinggi, kita ngomong lebih tinggi lagi. Ya, ngomong apa kek pokoknya mah. Kenapa? Intinya begini, ketika ada orang seperti itu jangan sampai kita dihinakan dan direndahkan. Ya. Bahkan untuk menguatkan diri, ya saya pernah diajarkan ketika dalam kondisi apapun, misalkan kita kondisi nggak punya uang, ya. Kemudian dibicarakan masalah uang, punya masalah, kita nggak boleh bilang nggak punya. Kalau diajarkan gitu, jangan ngaku-ngaku nggak punya duit, bilang aja punya duit. Misalkan saat itu benar-benar nggak punya duit, supaya apa? Supaya tidak dihinakan oleh orang lain. Bukan bermaksud sombong, tetapi bermaksud agar tidak dihinakan oleh orang lain. Karena sekarang gampang banget menghina orang lain, ya. Apalagi dengan segala banyak kesalahan dan kekeliruan, lalu kita cari, kita ungkit-ungkit, kita kepoin anak mudanya, maka akan mudah untuk menghina orang lain tadi dengan beragam kesalahannya. Termasuk dalam tahun politik seperti ini, ya. Akan banyak hinaan, cacian, fitnah, ya, kepada orang-orang yang tidak sanggup untuk bisa melawannya ataupun juga merasa inferior kepada kandidat yang lain. Lalu cara yang paling ampuh adalah bagaimana memfitnah, menjatuhkan nama baiknya. Ya. Begitulah cara-cara kotor yang dilakukan, ya. Tetapi ketika ada orang yang tawadu, yang rendah hati, lalu kita tawadu lagi terhadap mereka, itu adalah bagian dari sedekah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang sombong, entah itu sombong karena harta, entah itu sombong karena
sombong karena jabatan, sombong yang lain sebagainya, maka ya rendah hatilah ya. Atau kita sombong lagi kepada mereka, karena itu berarti kita melakukan sedekah. Kullu dzi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawaddu'a, itu kata Nabi. Setiap orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah, ya, dia dapat banyak duit, banyak harta, lalu dia misalkan berikan buat kebutuhan hidupnya, termasuk rumah tangganya, mahsudun, itu pasti dihasut. Ya. Sahibuha, pemiliknya, illa tawadu'u, kecuali ya orang yang rendah hati. Wa qala sallallahu at-tawadu minal amin akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kufari wal farainah. Kata Rasul, rendah hati itu sebagian atau contohnya dari akhlaknya para nabi. Wa takabburu min akhlaqil kufari wal farainah. Dan takabbur adalah akhlak orang-orang kafir dan Fir'aun. Ingat, merasa lebih baik dengan apa yang kita miliki kepada orang lain menyebabkan seorang iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Ya. Iblis itu kan meragukan ya kehebatan dari Adam alaihissalam yang Allah ciptakan. Kemudian Allah perintahkan kepada makhluknya, kepada malaikat, kepada jin, ya, walaupun awalnya malaikat sempat komplain kepada Allah, kenapa Allah menciptakan manusia yang khawatir nanti di muka bumi akan melakukan pertumpahan darah. Tapi Allah kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui. Ya. Maka kemudian ya setelah menciptakan, suruhlah hormat para malaikat dan jin termasuk di dalamnya. Fasajadu illal malaika, maka bersujudlah mereka kecuali satu makhluk yang tidak mau bersujud kepada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Itu yang menjadi alasan. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan manusia dari tanah. Maka setidaknya aku lebih baiklah. Bukan aku yang menghormat kepada dia, tapi dia yang hormat kepada sombong. Akhirnya apa? Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Ya. Jadi sombong itu merupakan warisan iblis, warisan Fir'aun, sedangkan rendah hati itu merupakan warisan para nabi dan rasul. Karena keterangan lain, wakila at-tawadhu'u sulamus syarafi. Perkataan dikatakan at-tawadhu, kerendah hatian itu ya, sulamus syarafi adalah tangga kemuliaan. Artinya ketika kita melakukan rendah hati dengan apa yang kita miliki, itu akan menjadi sebuah tangga kemuliaan bagi seseorang. Bapak saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang keutamaan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati dalam kehidupannya, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat yang mulia di hadapan Allah. Orang yang tawadhu akan Allah angkat derajatnya, orang yang sombong akan Allah hinakan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والفقر والشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.